Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Damayanti dan teman saya Inna Aisyah Rahmatur Ramadhani akan mempresentasikan bahasa dan sastra Indonesia yang berjudul Pokok Pikiran, Informasi dari Unsur, Teks Penjelasan, dan Informasi dari Iklan untuk kelas 4. A. Pokok Pikiran. Pokok pikiran paragraf merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. Tujuan menentukan pokok pikiran ini adalah salah satu hal yang penting dilakukan dalam membaca sebuah teks. Sebabnya, pokok pikiran penting diketahui agar pembaca bisa memahami dengan baik pesan yang ingin disampaikan dari sebuah teks tersebut. Dengan mengetahui pokok pikiran sebuah teks itu, maka pembaca bisa mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya dengan baik. Inilah sebabnya, pokok pikiran paragraf itu terletak pada bagian kalimat utama setiap paragrafnya. Cara menentukan pokok pikiran itu melalui baca dengan cermat, temukan kalimat utamanya, ciri-ciri kalimat utama, dan yang terakhir adalah subjek dan predikatnya. Contoh pikiran pokok adalah sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Hampir di semua negara diadakan pertandingan-pertandingan sepak bola untuk mencari atlet-atlet yang andal dalam olahraga ini. Berbagai peristiwa akbar olahraga sepak bola seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, serta liga tingkat nasional di berbagai negara merupakan salah satu bukti bahwa olahraga ini memang sangat digemari. Pikiran pokok kalimat di atas itu adalah sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Terletak di awal kalimat paragraf. Yang B adalah informasi dari unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ciri-ciri sintaktis dari kalimat tanya bahasa Indonesia yang pertama adalah apa. Kata tanya apa ini memiliki dua peran yang berbeda secara sintaktis. Pertama, kata tanya apa dapat mengubah kalimat berita menjadi kalimat tanya. Contohnya, TNI menyatakan sikap politiknya terhadap para reformis. 9b, apa TNI menyatakan sikap politiknya terhadap pernyataan para reformis. Kalimat 9a adalah kalimat berita, berubah menjadi kalimat tanya 9b. Karena di awal kalimat 9b itu ditambahkan kata tanya apa pada awalnya. Lalu yang kedua adalah kata tanya apa juga dapat menggantikan benda atau hal yang ditanyakan yang menduduki fungsi sintaktis tertentu, seperti predikat, objek, atau pelengkap. Contohnya, perusahaan itu sedang berusaha membakar swalayan. Perusahaan itu sedang apa? Kedua, siapa? Kata tanya siapa memiliki kemiripan perilaku sintaktis dengan kata tanya apa. Contohnya, 23a. Anton melihat kejadian perampokan itu. Kalimat berita. 23b. Siapa yang melihat kejadian perampokan itu? Kalimat tanya. Contoh kalimat tanya di atas menunjukkan bahwa kata tanya siapa dapat menggantikan fungsi predikat pada kalimat. Kata tanya siapa memiliki perilaku sintaktis yang mirip dengan kata tanya apa. Perbedaan antara keduanya adalah kata tanya siapa ini harus adanya nomina yang digantikannya. Sementara kata tanya apa dapat berfungsi semata-mata sebagai penanda kalimat tanya. Kata tanya siapa mengacu pada manusia, malaikat, dan bahkan Tuhan. Sedangkan kata tanya apa ini mengacu pada hal benda, binatang, maupun tumbuhan. Yang ketiga, mengapa dan kenapa. Kata tanya mengapa sering bervariasi pemakaiannya dengan kenapa. Hal ini disebabkan fungsi kedua kata tanya tersebut relatif sama, yaitu menanyakan sebab atau perbuatan. Sebagai ciri penanda sintaktis, kata tanya mengapa dan kenapa dapat menggantikan fungsi predikat dan keterangan. Contohnya seperti ini. 35.
Preman-preman itu sedang mengapa? 36. Para mahasiswa itu kenapa? 37. Mengapa orang-orang membakar toko-toko? 38. Kenapa mereka mengambil barang-barang? Nah, kata tanya mengapa dan kenapa dalam kalimat 35 dan 36 ini menduduki fungsi predikat. Sedangkan kata tanya kenapa dan mengapa dalam kalimat 37 dan 38 ini menduduki fungsi keterangan. Ketiga, bagaimana? Kata tanya bagaimana ini dapat menggantikan fungsi predikat dan keterangan. Contohnya, 41. Bagaimana hasil pemeriksaan dokter terhadap kematian Iwan? 42. Bagaimana nasib mahasiswa yang cacat itu? 43. Bagaimana aparat keamanan dapat menembaki para demonstran? 44. Bagaimana pemerintah mengatasi krisis ekonomi? 41 dan 42 menunjukkan bahwa kata tanya bagaimana menggantikan fungsi predikat. Sedangkan kata tanya bagaimana pada data 43 dan 44 itu menggantikan fungsi keterangan. C. Teks penjelasan atau eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam. Teks ini sebenarnya adalah lanjutan dari teks prosedur yang sebelumnya telah kita pelajari. Namun perbedaannya adalah teks ini menjelaskan proses terjadinya fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, dan sebagainya. Kriteria teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Kedua, memuat istilah dan informasi ilmiah. 3, mudah dipahami. 4, bahasa yang digunakan itu efektif. Teks eksplanasi ini memiliki beberapa struktur, diantaranya penjelasan umum, penjelasan proses, dan yang terakhir adalah penutup. D. Informasi dari iklan. Iklan berfungsi sebagai pengingat yang dapat membuat masyarakat ingat terhadap barang atau jasa yang diiklankan, atau memberikan informasi persuasif agar pembaca atau pendengar mengikuti keinginan penulis. Adapun maksud dari suatu iklan itu sendiri dapat dipahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentukannya, di mana unsur-unsur pembentukan iklan ini terbagi menjadi 6, yaitu penerima, sumber, efek, pesan, media, konteks, dan umpan balik. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam, di mana dalam konteks ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu terdiri dari iklan strategis dan iklan taktis. Untuk menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan dapat dilakukan dengan menceritakan kembali teks iklan tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami, baik secara tulisan maupun lisan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.